selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan renungan pada malam hari ini. Karena itu mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, sering kita mendengarkan lagu tiada yang mustahil bagimu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ini adalah ungkapan iman kita yang menyatakan bahwa sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia sangat mungkin bagi Allah. Sesuatu yang tidak bisa bagi manusia sangat bisa bagi Allah. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mampu melakukan perkara-perkara besar di luar dari kemampuan manusia. Pada firman Tuhan ini kita mau belajar dari iman Yeremia ketika Tuhan memanggil dia untuk melayani Tuhan. Dia adalah seorang nabi dalam perjanjian yang lama yang hidup pada masa Raja Zedekia dari kerajaan Yehuda. Ia seorang nabi yang unik sehingga dijuluki oleh para teolog sebagai nabi yang menangis. Mengapa? Di dalam masa pelayanan Nabi Yeremia, Israel pada saat itu sedang berada di ambang kehancuran. Dia hidup dalam zaman Israel di mana mereka akan dibuang oleh Allah, yaitu ke Babel, dan mereka akan dihukum menjadi tawanan di Babel selama 70 tahun. Angka ini sangat-sangat lama tentunya. 70 tahun bukan sesuatu yang singkat, tetapi itu sesuatu waktu yang sangat lama. Itu sebabnya salah satu menjadi alasan dia disebut sebagai nabi yang menangis. Kemudian dia sering diutus untuk melakukan tindakan-tindakan simbolis yang menunjukkan penghukuman Allah yang akan dilaksanakan pada masa mendatang terhadap bangsa pilihannya sendiri. Kalau Allah memerintahkan penghukuman, maka Nabi Yeremia akan melakukan sesuai dengan perintah itu. Ia akan melakukan itu sehingga rakyat pun pada masa itu menertawainya. Dan pula dia dianggap seperti seorang yang setengah waras ataupun dia seorang yang setengah gila. Karena apa? Karena melakukan hal-hal yang Allah perintahkan. Sesuatu sebenarnya tidak masuk akal harus dilakukan oleh Yeremia, dan dia taat tunduk melakukan semuanya itu, sehingga banyak orang Israel mengolok-oloknya, bahkan mempermalukan Nabi Yeremia pada masa itu. Ia menjadi seorang nabi dianggap rendah karena dia mau taat dan tunduk melakukan perintah Tuhan. Dia setia memberitakan firman Tuhan. Dan oleh akibat dari setiap ketaatannya itu, maka dia dijuluki sebagai seorang nabi yang tidak waras. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Nabi Yeremia mau melakukan firman Tuhan dan belajar taat melakukan perintah Tuhan, rakyat sangat banyak mencemooh dan menghina Nabi Yeremia. Ternyata tidak mudah untuk taat. Ternyata ketundukan, ketahlukan kita di bawah perintah Allah itu tidak mudah. Bukan saja
persoalan itu muncul dari internal, tetapi eksternal itu lebih banyak mempengaruhi kita, sehingga kita sering gagal untuk taat dan tunduk melakukan kehendak Allah. Karena memang berat, seperti yang dialami oleh Nabi Yeremia pada saat itu. Dia harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hatinya. Dan apa yang diperbuatnya itu sungguh jadi bahan tertawaan bagi orang lain. Namun kita melihat Nabi Yeremia tetap setia melakukan itu meskipun dia harus menyangkal diri dan melakukan kehendak Allah itu dengan berbagai tantangan dan persoalan yang terjadi. Nabi Yeremia pun pernah ditangkap dan dimasukkan ke dalam sumur hanya karena firman Tuhan yang disampaikannya. Itu tentulah sangat berat, tetapi dia tetap taat, setia melakukan itu. Nabi Yeremia berani bicara yang berbeda karena ia mampu melihat Allah sedang bertindak membereskan dosa umat itu. Apapun yang dilakukan oleh Nabi Yeremia bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan kepentingan umat ataupun bangsa pilihan Allah itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita belajar bahwa ternyata iman mampu melihat Allah berkarya dalam segala hal. Iman itu mampu melihat Allah berkarya dalam segala hal. Tulisan atau perkataan ini indah kita dengarkan. Berbicara mengenai iman itu sangat gampang kita perkatakan, sangat indah untuk kita renungkan. Tetapi untuk melakukannya tentu itu tidak mudah. Kalau kita berani mengatakan iman mampu melihat Allah berkarya dalam segala hal, maka tentu kita harus menanggung banyak hal untuk memperjuangkan iman itu dalam kehidupan kita. Karena iman itu berbicara tentang waktunya Tuhan, kehendaknya Tuhan, dan ketundukan ketaatan kita terhadap kuasa Tuhan. Oleh karena kita terbatas dalam hal mata, gerak fisik, kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya. Kita sangat terbatas. Sehingga saat menghadapi sesuatu yang menuntut iman itu tidak mudah. Namun bagi orang yang tetap taat setia walaupun dalam keterbatasan sebagai manusia, tentu akan melihat bagaimana akhirnya iman itu berkata, benar Allah berkarya dalam segala sesuatu sesuai dengan maksud Tuhan, tujuan Tuhan, waktu Tuhan, maka itu akan digenapi dalam hidup kita dan kita akan melihat kebesaran Allah yang tiada taranya. Kalau firman Tuhan tadi mengatakan, karyamu begitu besar, kekuatanmu yang begitu besar, dengan lenganmu yang terentang, artinya Allah tidak pernah berdiam diri, dia akan selalu mengulurkan tangannya untuk menyatakan pertolongan kepada umat yang mau berseru datang kepadanya. Dan mari kita lihat, nats ini memberikan kita beberapa pelajaran penting. Yang pertama, mengenai kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara mengenai kuasa Tuhan, tentu ini suatu yang sangat menyukakan hati kita. Karena kita terbatas, Allah kita tidak pernah terbatas. Kalau berbicara mengenai kuasa Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya kuasa, super power, menciptakan langit dan bumi. Itu dilakukan oleh Allah, apalagi kita. Apalagi pergumulan kehidupan kita. Sangat mudah bagi Allah untuk menyelesaikannya itu bagi kita. Karena apa? Dia Allah yang berkuasa, mampu melihat, mampu mendalami, dan mampu menyelidiki kedalaman hati kita. Maka mari kita datang kepada Allah yang Maha Kuasa. Ketika kita punya persoalan, punya pergumulan, jangan berdiam diri. Jangan andalkan dirimu sendiri. Jangan andalkan apa yang ada di dunia ini. Tapi andalkanlah Allah yang Maha Kuasa. Maka kekuatannya itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kemudian mengenai Allah yang berdaulat atas kehidupan seluruh umat manusia. Dikatakan tangannya terbuka.
Tangan Allah terbuka itu menunjukkan bahwa Allah tidak pernah berdiam diri. Tetapi Allah selalu menunggu waktu kapan kita mau datang kepada Tuhan untuk ditolong dan diangkat oleh Tuhan. Tangan Tuhan selalu terulur dan terbuka menolong kita setiap saat. Kalaupun Dia izinkan masalah terjadi atas kehidupan kita, tetapi tangannya tidak pernah tertutup, namun akan selalu terbuka, menyatakan pertolongan, menyatakan kuasa. Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan itu akan Tuhan nyatakan kepada setiap kita yang mau datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang luar biasa, mampu melakukan apapun. Sesungguhnya kalau kita imani Allah yang Maha Kuasa itu dalam kehidupan kita, dalam menjalani setiap persoalan problem yang terjadi, yang kita hadapi saat ini, kita tidak perlu lagi khawatir. Kita tidak perlu bersedih, tetapi kita harus bersemangat. Karena apa? Ternyata sebesar-besarnya persoalan yang kita alami, jauh lebih besar kuasa Allah yang akan dinyatakan kepada kita yang percaya dan beriman kepadanya. Sebagaimana Tuhan mengingatkan untuk selalu percaya, untuk selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk selalu berjalan dalam kebenaran, untuk selalu melihat nilai-nilai firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita taat dan tunduk akan semuanya itu, tangannya terulur bagi kita. Dia akan memberikan kelepasan dari setiap pergumulan kita. Dia akan menolong kita, Dia akan memberkati kehidupan kita, Dia akan mengangkat kita, Dia akan menopang kita. Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak terbatas, akan senantiasa menyertai dan memberkati hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang Engkau nyatakan melalui Nabi Yeremia kepada umat pilihan Allah. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan terus bekerja atas setiap kehidupan umat-Mu, menyatakan kuasa Allah dan pertolongan-Mu yang tidak pernah terbatas atas kehidupan kami. Asal kami mau datang, dengan iman kami menyatakan bahwa Tuhan sanggup memberikan kelegaan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang Maha Kuasa, Maha Dahsyat seperti Engkau. Berkatilah kehidupan kami. Sepanjang malam ini kami akan istirahat. Kami percayakan Tuhan yang menyertai, sehingga kami merasakan kedamaian dan ketenangan di dalam Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.